Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai versioning control system atau sistem pengendali versi dari sebuah source code aplikasi dengan memanfaatkan teknologi Git dalam melakukan kolaborasi dalam pengembangan software. Jadi nanti diharapkan teman-teman dapat melakukan kolaborasi secara tim dalam membuat sebuah software dengan repositori yang berada di cloud seperti GitLab atau GitHub. Jadi nanti teman-teman dapat mendaftar di layanan Git online seperti GitHub atau GitLab tadi untuk menyimpan repositori source code aplikasi kita. Oke. Sebelum kita mengetahui apa itu Git, kita perlu mengenal dulu ya apa yang namanya version control system atau VCS. VCS ini merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membentuk atau membantu kolaborasi antara software engineer atau programmer dalam mengelola perubahan dari source code atau kode sumber sebuah aplikasi dari waktu ke waktu. Contohnya dari VCS atau version control system ini adalah Git dan penyedia layanan Git yang populer ya, yang kita kenal ya salah satunya yaitu GitHub, GitLab atau Bitbucket. Layanan ini merupakan penyedia repositori yang dapat diakses secara online atau yang nanti bisa disebut sebagai online repository. Nah, dalam menggunakan Git, kita akan sering mendengar apa yang disebut sebagai repository. Nah, repository ini secara bahasa ya, bahasa Indonesia disebut sebagai tempat penyimpanan dan secara istilah merupakan merujuk pada sebuah tempat di mana kita menyimpan project source code kita dengan menggunakan teknologi Git. Dalam penerapannya, repository dibagi menjadi dua ya, yaitu local repository dan online repository. Local repository merujuk pada repository atau tempat penyimpanan di lokal komputer kita. Sedangkan online repository merujuk pada tempat penyimpanan atau repository yang berada di internet atau cloud ya, secara online, secara daring, dan salah satu layanan online repository yang terkenal yaitu ada GitHub atau GitLab. Kemudian berikut ini ada beberapa perintah dasar yang digunakan dalam mengelola source code aplikasi kita. Dengan memanfaatkan teknologi Git, kita dapat berkolaborasi, membangun sebuah tim dalam menyelesaikan sebuah project software. Dan kita perlu tahu perintah ini karena perintah ini akan seringkali kita gunakan dalam manajemen repositori kita. Perintahnya yaitu ada git config, git init, git remote, git clone, git add, git commit, dan git push and pull. Nah, yang pertama yaitu git config ya. Git config digunakan untuk mengatur setting atau konfigurasi dari repositori Git kita. Konfigurasi yang harus kita atau wajib kita atur yaitu yang pertama yaitu username dan email. Dan usahakan isiannya sesuai dengan akun kita yang kita daftarkan di repositori online. Contohnya ya, saya punya akun di GitLab ya, yaitu idris.muhammad@gmail.com. Maka ketika saya membuat repositori lokal, ketika saya membentuk git config, saya memasukkan git config user.emailnya sesuai apa yang saya daftarkan atau akun saya di GitLab. Kemudian setelah kita melakukan setting konfigurasi di Git kita, langkah selanjutnya yaitu melakukan git init. Git init ini digunakan untuk menginisiasi ya, membuat sebuah repositori source code kita. Contohnya ini ya, ada perintah git init belajar dash git. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat repositori di lokal komputer kita dengan nama belajar dash git. Nah, lokal repositorinya
akan membentuk sebuah folder ya, namanya sama belajar-git. Setelah kita mengetahui apa itu git config dan git init, baru kita akan melakukan git remote. Nah, git remote ini digunakan untuk menghubungkan antara repositori lokal kita dengan repositori kita yang berada di GitLab atau repositori online. Jadi setelah kita punya repositori lokal dan ingin kita kirimkan repo kita ke online, kita perlu memanggil perintah git remote ini. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum sebelum kita push ya, sebelum kita mengirim repositori lokal kita ke repositori online, kita perlu membuat sebuah tempat atau project baru di online repository ya, sebagai tempat di mana repositori kita akan menempati. Nanti di tutorial selanjutnya ya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat project di GitLab, kemudian kita hubungkan ya repositori lokal kita ke project tersebut. Kemudian perintah selanjutnya yaitu git clone. Git clone ini sama seperti git remote, tapi git clone ini digunakan untuk mengcopy atau mengcloning ya sebuah online repo kita yang berada di GitLab atau GitHub tadi, kita clone ke dalam lokal repository kita. Perintah ini merupakan kebalikan yang dari git remote tadi ya. Dalam melakukan git clone, kita dapat menggunakan protokol HTTPS maupun protokol SSH ya. Seperti gambar ya, ada dua cara dalam melakukan sebuah cloning repository online ke repository lokal kita. Yang kita perlu perhatikan bahwa jika kita menggunakan protokol SSH, kita perlu mendaftarkan yang namanya SSH key yang di-generate oleh penyedia online repo, contohnya GitLab tadi, untuk didaftarkan ke lokal repository kita. Tapi tidak dengan menggunakan protokol HTTPS. Jika kita menggunakan protokol HTTPS, jika kita ingin melakukan git clone, kita nanti akan dihadapkan untuk memasukkan username dan password sebelum kita dapat melakukan clone dari online repository kita. Tapi jika kita menggunakan SSH key, kita tidak perlu memasukkan username dan password, tapi yang sebaliknya kita perlu mendaftarkan SSH key dari online repositorinya ke SSH key didaftarkan di online di lokal repositori kita dengan memanfaatkan SSH tadi. Kemudian selanjutnya setelah kita punya repositori lokal ya, baru kita melakukan manajemen perubahan dari source code kita. Nah, manajemen perubahan tersebut dapat dilakukan dengan perintah git add dan git commit. Yang pertama yaitu git add, digunakan untuk memindahkan perubahan coding yang kita lakukan ke dalam sebuah staging area. Dan git commit digunakan untuk menyimpan perubahan dari staging area ke repository kita. Jadi perlu diperhatikan ya, dalam Git terdapat 3 area proses ya, yaitu working area, staging area, dan repository area. Yang membedakan antara ketiga area tadi yaitu adalah status dari perubahan yang telah kita lakukan. Seperti di gambar ya, sudah saya tampilkan bahwa di Git itu ada 3 ya, ada working area, staging area, dan repository area. Dan jika kita manggil perintah git add, kita akan memindahkan perubahan dari working area ke staging area. Setelah kita pindahkan perubahan itu ke staging area, baru kita panggil git commit agar perubahan tadi bisa masuk ke repository kita. Dan yang perlu diperhatikan, jika kita akan menyalin repository lokal kita ke repository online, kita perlu memanggil perintah langsung sampai ke git commit-nya. Jika kita cuma git add dan kita melakukan sinkronisasi ke repository online, perubahan yang tadi tidak akan terbaca sebelum kita melakukan git commit.
Jadi nanti sebelum kita melakukan Git push ya, nanti saya akan jelaskan apa itu Git push. Kita perlu melakukan perintah git add dan git commit sebelum nanti kita kirim ke online repository kita. Oke, setelah kita tahu melakukan perubahan dengan menggunakan git add dan git commit, baru kita akan melakukan sinkronisasi antara lokal repository kita dengan online repository kita. Perintahnya yaitu dengan memanfaatkan perintah git push dan git pull. Nah, di git pull ya, git push dulu ya. Git push digunakan untuk mengirim perubahan dari lokal repository kita ke online repository kita. Sedangkan git pull mengambil perubahan dari repository online kita ke repository lokal kita. Nah, jadi kebalikannya ya, jika kita git push, kita akan mengirim perubahan dari lokal repository kita ke online repository. Sedangkan git pull akan mengambil perubahan dari online repository ke lokal repository. Nah, di gambar sudah ada dua analogi ya, dua buah dianalogikan ada dua buah komputer yang saling terhubung ke dalam satu repository online. Nah, di mana nanti di komputer A Git melakukan perubahan dulu ya, melakukan perubahan source code. Kemudian sebelum B bisa mendapatkan perubahan dari si A, komputer A, komputer A perlu melakukan git push dulu ya, git push dulu ke online repository. Setelah itu si komputer B dia melakukan git pull untuk mendapatkan perubahan yang telah dilakukan oleh komputer A. Begitu pula sebaliknya jika si A ingin mendapatkan perubahan dari komputer B, si komputer B harus melakukan git push dulu ke online repository, baru di komputer A melakukan git pull untuk mendapatkan perubahan dari komputer B. Nah, seperti itu nanti sistem perubahan yang ada di perubahan kode yang ada di Git atau versioning control system. Kemudian, nah ini beberapa perintah tambahan ya yang perlu kita tahu ya, yang sebaiknya para software engineer atau programmer tahu. Salah satunya ya perintahnya yaitu tentang git branch. Git branch digunakan untuk membuat sebuah cabang ya, membuat cabang dari sebuah repository kita. Nah, ada kalanya ketika kita membuat software atau aplikasi, kita perlu membuat beberapa cabang dari cabang utama. Cabang utama biasanya nanti akan disebut sebagai master branch. Nah, contohnya ya kita akan membuat sebuah fitur-fitur tambahan dalam aplikasi kita. Jadi fitur-fitur tersebut perlu kita buatkan cabang sendiri ya, branch sendiri, agar tidak mengganggu cabang utama atau master branch kita. Setelah perubahan tadi kita lakukan di branch fitur ya, branch yang baru yang kita buat untuk membuat perubahan tentang fitur dalam sebuah sistem, kemudian dilakukan tes dan hasilnya valid, maka akan digabungkan dengan menggunakan perintah yang namanya git merge. Nah, di git merge ini akan menggabungkan dua buah cabang ya, contohnya di cabang fitur dan cabang master. Nah, itu akan digabungkan dengan perintah git merge. Sehingga di cabang master akan memiliki fitur seperti yang ada di cabang fitur atau feature branch. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu yang namanya git branch dan git merge, di mana git branch membuat sebuah cabang dari sebuah repository dan git merge untuk menggabungkan dua buah cabang di repository, kita akan melakukan namanya git checkout. Git checkout ini digunakan untuk kita ketika kita akan berpindah antar dari satu cabang. Contohnya ketika kita telah membuat sebuah perbaikan di branch master, kemudian kita akan membuat perubahan di branch fitur, kita memanggil yang namanya git checkout. Nah, beberapa
perintah tambahan ini yang sebaiknya para software engineer tahu dalam memanage sebuah source code-nya di repository yang kita pakai yaitu Git ya. Oke, setelah ini ini sebuah tambahan lagi ya tentang manajemen data di manajemen perubahan di repository dengan memanfaatkan Git. Nah, yaitu forking atau menyalin sebuah online repository. Nah, perintah fork ini digunakan untuk menyalin sebuah repo ya milik orang lain ke akun Git kita. Sama seperti clone tadi ya. Kalau clone bedanya perbedaan dengan git clone dengan perintah git dengan perintah fork ini setelah kita mendapatkan repo cloningan dari fork ya. Setelah kita kasih perubahan di repositorinya dan kita akan push ke repositorinya, nah pushan kita, perubahan kita yang tadi tidak akan berpengaruh dengan repositori asalnya atau repositori yang kita fork. Nah, konsep ini biasanya diterapkan ketika kita hendak berkontribusi terhadap project open source di dalam sebuah dunia open source. Ketika kita akan melakukan kontribusi ya, kita akan mengkontribusi sebuah project open source dalam aturan mainnya, kita melakukan fork terhadap project open source, kemudian kita lakukan perubahan. Setelah perubahannya selesai dan perubahan ini ingin kita pakai ke ke software atau open source utamanya atau yang si pembuat open source-nya ingin mengambil perubahan kita akan melakukan sebuah mekanisme namanya git pull request. Pull request ini kita sampaikan ke si pembuat softwarenya, si pembuat repo utamanya agar perubahan yang kita lakukan di repo kita sendiri ya setelah kita fork ya. Jadi ada software, ada source code, kita fork, kita punya repo sendiri, kita kasih perbaikan, tambah fitur seperti itu. Kemudian jika reponya kita ingin dipakai di repo asalnya, kita akan melakukan yang namanya pull request. Pull request ini digunakan untuk si pembuat repo ini mengambil perubahan yang kita lakukan di repo kita. Nah, setelah pull request-nya diterima, otomatis apa yang kita buat perbaiki di repo kita, hasil dari forking tadi akan menjadi satu di source code atau repositori utamanya. Nah, contoh populer yang kita temui ya dari model forking ini, forking sebuah project open source ini, kita pernah mendengar istilah yang namanya forking dari Bitcoin. Nah, dari hasil dari forking Bitcoin ini akan tercipta sebuah source code baru ya atau blockchain baru karena ini sifatnya adalah blockchain di Bitcoin akan tercipta sebuah blockchain baru yang namanya Bitcoin Cash, Bitcoin Dash, Bitcoin Diamond. Nah, seperti itu. Jadi hasil dari forking biasanya akan tercipta sebuah sebuah source code baru ya. Dan biasanya dengan melakukan forking ini akan fork repositori utamanya akan ditinggal karena dengan melakukan fork ini akan membentuk sebuah source code baru. Oke, baik mungkin itu dulu ya penjelasan singkat mengenai teknologi versioning control system dengan memanfaatkan Git. Pada tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat repo Git di GitLab ya, repo online ya di GitLab sebagai tempat atau repositori aplikasi Android kita. Baik, saya mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.